Halo sobat-sobat Samuel semuanya, berjumpa kembali dengan saya William Mahmudi, analis teknikal dari Samuel Sekuritas Indonesia. Pada hari ini mari kita bahas update-update terbaru untuk saham-saham perbankan yang ada di indeks harga saham gabungan. Untuk BBCA selama 10 tahun terakhir kita perhatikan di sini dalam uptrend. Jadi pas tahun 2010 kita lihat BBCA itu pada angka kisaran 5 ribuan. Dan lalu sampai kira-kira 2019 kemarin tuh uptrend line-nya masih solid. Nah kita lihat itu bahkan uptrend line menjadi agresif, menyentuh level 35 ribuan. Tapi setelah itu kita lihat BBCA cenderung tertekan. Selama berapa bulan terakhir BBCA itu tertekan dari 35 ribu bahkan sampai tertekan pada level 22 ribu. Nah, kami memperhatikan downtrend line-nya ini belum patah. Jadi BBCA ini masih rawan tertekan. Dengan targetnya kalau kita lihat sekilas ini bisa mencapai 20.000 lagi, yaitu level support bentuk tahun 2018. Atau kalau menguji uptrend line bentuk selama 10 tahun berarti targetnya bisa di kisaran 18.000, 19.000. Nah, yang harus kita perhatikan ini candle-candle inside bar yang bentuk selama 2 bulan terakhir menunjukkan sebenarnya marketnya masih belum yakin untuk kecenderungan pergerakan BBCA. Untuk 2 tahun terakhir kita perhatikan BBCA itu ada level support di 2000. Selama tahun 2018 sampai 2019 ada uptrend line terbentuk to rally, lalu rally juga semakin kencang pas panjang tahun 2019. Makanya kita lihat tadi itu juga sampai itu level sekitar 35.000. Lalu terbentuk downtrend line karena uptrend line-nya ini kan patah. Kita lihat downtrend line-nya ini menjadi agresif kira-kira pas bulan Maret tahun 2020. Tertekan itu BBCA sampai balik menyentuh level 22.000. Nah, setelah itu kita perhatikan downtrend line-nya ini patah. Ya, ini berarti dalam midterm situation BBCA itu cenderung menjadi sideways pada rentang kita lihat pada sekitar 22.000 sampai 30.000. Nah, belum ada momentum kuat sih untuk BBCA kalau kita lihat selama beberapa minggu terakhir. Jadi kita masih memperhatikan bagaimana BBCA dinamikanya dalam trading range ini. BBCA selama 6 bulan terakhir, kalau kita perhatikan itu dimulai pas awal 2020 masih tertahan di level support 32.000. Tapi itu mulai ada tekanan jual yang menguat sekitar bulan Maret. Maka kita lihat itu tekanan BBCA tuh menguat sampai menyentuh level 22.000. Lalu dinamikanya terus berlangsung sampai kira-kira pas akhir April BBCA tuh ketekan balik sampai sekitar 24.000. Awalnya kita menduga ini BBCA bakal menyentuh level 22.000, tapi ternyata tekanan belinya lebih kuat dari perkiraan, yaitu terjadi pada level 24.000, di mana kita lihat BBCA sekarang kembali bergerak untuk short term uptrend. Kami memperkirakan kalau untuk resisten ya oke lah, masih ada upside potensial sampai ke level 30.000, ini bisa diperhatikan. Sekarang ini kira-kira BBCA masih sekitar 26 ribuan, jadi cukup menarik sih kalau pergerakannya masih lanjut. Yang harus diwaspadi adalah kalau uptrend line-nya ini patah, karena ini berarti kan baru short term rally aja. Itu berarti tuh BBCA masih rawan ketekan lagi. Level supportnya yang bisa diperhatikan memang ada dua, antara 24.000 ini atau 22.000 ini kalau uptrend line-nya patah. BBRI selama 10 tahun terakhir juga kami perhatikan ini terus rally. Kira-kira itu dari angka 700-an, BBRI itu sempat menyentuh level 4.500 pas tahun 2019 kemarin. Kami melihat ada pola double top bentuk dengan resistennya tuh maksud kami neckline-nya itu di sekitar 3.700, lalu terjadi patah. Neckline yang patah ini menekan BBRI sampai kira-kira akan menguji uptrend line 10 tahun terakhir di kisaran 2.000-2.300. Jadi level ini sudah cukup dekat. Bisa ada technical rebound kemungkinan dalam 1-2 bulan ke depan. Yang penting sih jangan sampai patah, karena kalau ini patah kita akan melihat uptrend line BBRI selama 10 tahun itu juga berakhir. Yang sudah patah itu kalau orang tanya sebenarnya uptrend line bentuk selama 4 tahun terakhir tahun 2016. Jadi kita lihat itu sempat uptrend line lebih agresif, di sini naik dan baru pas bulan Maret ini patah. Makanya sekarang ini yang kalau kami perhatikan sih sebenarnya untuk 10 tahun uptrend line-nya yang belum patah. Uptrend line sudah patah tuh yang 4 tahun terakhir. PBRI selama 2 tahun terakhir kalau kita perhatikan itu memang sudah balik tertekan ya. Pas tahun 2018 kita lihat tuh BBRI itu mulai rally, kira-kira dari level 2.800. Rally itu kira-kira berlanjut 2019, walaupun sedikit ketahan. Waktu 2019 itu range-nya cukup
tipis antara 3.800 sampai sekitar 4.600 4.700. Lalu pas tahun 2020 kita lihat itu tekanan jual pas BBRI menguat. Makanya BBRI itu balik ke tekan dan menghapus gain yang terbentuk selama 2 tahun terakhir. Sekarang ini bahkan kita sedikit lebih rendah dari level support tahun 2018, di mana sekarang BBRI lagi ketahan di level 2.500-an. Nah, kami memperhatikan tuh tekanan bearish-nya memang sudah melemah, makanya untuk BBRI itu sekarang candle-candle cenderung tipis di angka 2.500-2.600-an. Nah, ini mungkin ada peluang kalau ini untuk technical rebound lagi ke atas bisa balik ke 4.500-4.600. Cuma kalau dari segi teknikal nih selain downtrend line yang patah kan belum melihat itu tanda-tanda bullish reversal. Jadi ini sekarang hati-hati aja bagi yang spekulatif buy di bawah sini ya ini berarti berharap ini akan langsung bentuk technical rebound dalam beberapa minggu ke depan. Tapi secara teknikal sih belum valid. Sekarang ini hanya tekanan jualnya aja yang belum tapi belum ada tekanan beli yang cukup kuat untuk mengangkat BBRI balik. Nah, BBRI selama 6 bulan terakhir, kita lihat tuh sempat kan ketahan di atas level support 4.500. Baru pas bulan Maret tuh tekanan jualnya menguat. Seperti yang tadi sudah kita bahas di big picture beberapa tahun terakhir. Tekanan jual ini menekan BBRI sampai level support 2.500. Lalu oke lah, pas pertengahan Maret itu sempat ada buying pressure cukup kuat. Oke, BBRI itu sempat sama 2 hari terakhir naik kencang sampai itu level 3.500-3.600. Cuma setelah itu sampai 1 bulan terakhir ini BBRI nggak ada gerakan cukup berarti. Kami melihat BBRI itu sudah ketahan dengan candle-candle yang menipis ini di atas kisaran level support 2.500. Sama sekali belum ada tanda-tanda perubahan momentum cukup kuat. Makanya kami memperkirakan untuk saat ini sih BBRI masih lesu di level support 2.500. Jangan sampai level support 2.500 ini patah. Itu berarti kita akan berbalik ke bearish pressure yang cukup kuat berlanjut. Yang kami perhatikan juga nih ada satu downtrend yang dibentuk dari awal Maret. Dan kalau kita extend ini, tekanan bearish ini berarti masih valid bisa berlanjut. Hati-hati saja, jadi kami perkirakan untuk saat ini masih ada risiko untuk BBRI, risiko bearish. Bank Mandiri kalau kita perhatikan selama 10 tahun terakhir itu, rally-nya itu nggak sekencang bank-bank yang lainnya. Jadi kalau dilihat dari tahun 2011, Mandiri itu dari level support sekitar 3.000, itu pas tahun 2011 baru mulai ada pergerakan naik. Nah, ini kenaikannya ini sempat sampai mencapai level hampir 9.000-an, tapi setelah itu mulai ada pelemahan. Ya oke lah, sepanjang tahun 2018 sampai 2020, BMRI itu ketahan. Kira-kira pas level support 6.400-6.500, baru terus ada breakdown. Nah, itu ternyata breakdown cukup kenceng, sampai uptrend line yang terbentuk selama 9 tahunan itu patah. Nah, ini sekarang belum ada momentum kuat untuk Bank Mandiri. Kelihatan dari candle inside bar yang dalam bentuk ini. Jadi sekarang kita ada mid range antara level support mayor sekitar 3.000 dengan level resisten yang terbentuk dari support yang neckline yang patah tadi, jadi sekitar 6.400. Sekarang ini kita belum perhatikan bagaimana arah Mandiri, tapi yang jelas kalau dia ketekan ya oke lah, masih ada downside potensial yang cukup dalam. Kita harus memperhatikan bagaimana gerakan Mandiri selama beberapa bulan ke depan baru ada kesimpulan yang lebih pasti. Bank Mandiri selama 2 tahun terakhir itu kita perhatikan memang tertahan. Ya, level supportnya ini cukup kuat, menahan Mandiri sepanjang 2018-2020. Level 6.200 ini. Ternyata pas Maret 2020 ini kelihatan ada tekanan jual cukup kuat sampai bentuk bearish Marubozu. Secara teoritis itu kita lihat targetnya juga udah tercapai dari 6.200 itu kena di kisaran 4.000-4.100 dan tekanan jualnya itu selama beberapa minggu terakhir udah melemah. Makanya kalau kita lihat tuh downtrend agresifnya itu udah patah dan candle Bank Mandiri ini saat ini cenderung jadi kecil. Jadi yang sekarang harus perhatikan itu level support 4.000 ini harus menahan kejatuhan Bank Mandiri. Kalau level support ini terus menahan Mandiri dan ternyata itu ada sinyal reversal yang lebih kuat, makanya kita percaya kalau Bank Mandiri itu masih bisa balik lagi ke level support 6.000, ke level resisten 6.200-an. Tapi bahaya di sini adalah ternyata kalau level support ini nggak bisa menahan kejatuhannya Mandiri. Itu berarti tekanan bearish-nya ini masih bisa lanjut, jadi waspada saja. Sekarang ini memang bisa spekulatif buy, tapi belum ada sinyal technical reversal yang cukup valid sih untuk Mandiri.
Nah, kalau 6 bulan terakhir ini kita perhatikan Mandiri itu memang sempat ketahan agak lama pas awal tahun itu kira-kira di kisaran level support 7.400. Dan ternyata pas Maret itu tekanan bearish pelan-pelan mulai menguat. Sampai itu secara drastis itu kurang lebih pas tanggal 10 Maret itu menguat kenceng banget selama 2-3 minggu sampai level 4 ribuan. Nah, setelah saat itu Mandiri cenderung nggak kemana-mana. Oke lah, itu memang sempet itu pas tengah Maret sampai awal April tuh kena 5.500 diangkat. Tapi ya setelah itu selama berapa minggu sudah Mandiri itu nggak ada gerakan yang cukup kuat. Yang penting di sini adalah level support 4.000-nya nih. Kalau untuk Bank Mandiri selama dia masih ketahan berarti masih ada peluang untuk Bank Mandiri itu bisa diangkat lagi sampai ke atas 5.500 ini balik uji level resisten dan tentunya tuh masih bisa breakout juga. Cuma sekarang kita realistis sedikit, selama beberapa minggu terakhir itu candle-candlenya Bank Mandiri itu nggak terlalu menarik pergerakannya. Jadi kita masih nunggu sinyal-sinyal reversal yang lebih kuat. Nah, yang penting ini juga seperti biasa, jangan sampai level support 4.000 ini breakdown. Jadi kalau breakdown, tekanan bearish pada Bank Mandiri ini masih bisa lanjut. BBNI kami memperhatikan itu uptrendline yang kebentuk dari 2012 itu sudah patah. Nah, kita lihat kan memang itu level supportnya kan dari 3.000 dan itu memang cenderungannya naik kenceng. Tapi pas 2016 itu sempat dia naiknya lebih kuat dari biasanya sehingga menyentuh angka 10.000. Lalu sepanjang 2017 ke 2020 terbentuk pola double top BBN ini. Pola double topnya ini patah pas awal 2020 dan kembali menyentuh level 3.000. Jadi bisa dibilang tuh game selama 9 tahun terakhir ini kehapus juga setelah market collapse selama berapa bulan terakhir. Ya, kami masih perhatiin gitu ya Pak BBNI ini bakal breakdown lagi dari 3.000, tapi sepertinya sih tekanan jualnya udah rada melemah. Kayak sekarang candle-candle cenderung inside bar. Inside bar itu di dalam candle bearish Marubozu yang bentuk kemarin. Intinya tuh jangan sampai level 3.000 ini breakdown. Jadi kalau breakdown nih tekanan jualnya bisa muat lain untuk BBNI. Tapi sepertinya untuk saat ini sih lebih ke arah sideways market di atas level support 3.000. BBNI selama 2 tahun terakhir kami memperhatikan memang sudah tertahan pas level support 6.800 6.900. Nah, di sini pas awal Maret itu tekanan jualnya menguat. Jadi BBNI itu tekan sampai mencapai target teoritis di 3.000. Perhatikan ini range-nya ini kan mirip BBNI antara tahun 2018-2019 sampai sekarang pas 2020. Makanya kami menaruh target supportnya tuh di level 3.000 dan setelah itu downtrend-nya patah. Downtrend-nya patah selama berapa minggu ini nggak ada gerakan yang cukup kuat untuk BBNI. Makanya kita lihat itu ya memang ini sudah berakhir sih tekanan jual yang agresif. Cuma masalahnya apakah tekanan jual ini benar-benar selesai dan tidak akan berlanjut ataukah ini hanya calm before storm di mana BBNI bakal menguji lagi level support lalu breakdown lagi. Untuk saat ini sih sinyal-sinyal teknikalnya belum ada yang cukup jelas, jadi kami masih menunggu untuk berikutnya. Yang jelas ini level support 3.000 ini harus terus menahan pergerakan BBNI. Kalau benar ada pembalikan arah, reversal, targetnya cukup menarik sih. Upside potensial BBNI itu akan kembali menguji flip level di kisaran 7.800. Tapi kita harus sabar, karena saat ini belum keluar sinyal teknikal yang valid. BBNI selama 6 bulan terakhir kami memperhatikan itu awalnya dia tertahan di level support 7.200. Dan seperti halnya saham-saham perbankan lainnya, kita perhatikan BBNI itu menguat tekanan jualnya setelah breakdown dari level support tersebut. Tekanan jual ini terus menekan BBNI sampai mencapai kisaran level support 3.000. Nah, pas awal April, sebenarnya itu sempat ada tekanan beli pas BBNI sampai level 4.500, tapi ya sudah. Beberapa minggu kemudian BBNI itu range-nya justru sangat-sangat tipis kalau kita lihat antara 3.500 sampai 4.500. Makanya di sini kami melihat tuh belum ada momentum lagi ya kalau untuk pergerakan BBNI, entah dia bakal bullish pressure yang menguat lagi atau bearish sentiment bakal berlanjut. Sekarang ini belum. Ini lebih ke arah trading range 3.500 4.500. Jadi bagi yang ingin masuk ke sini sih kami lebih suka menunggu akan ada breakdown atau breakout. Tapi bagi yang ingin trading cepat ya oke lah, trading range ini bisa kita manfaatkan. Kami juga memperhatikan saham BTPS. Nah, tentu di sini kita ingat kalau BTPS itu sebenarnya saham yang baru IPO 2 tahun terakhir, jadi
Chartnya juga tidak ada yang sampai 10 tahun. Kita fokus untuk 2 tahun terakhir untuk big picture-nya. Kelihatan kok dari akhir 2018 sampai ya awal 2020, BTPS itu realnya cukup kencang. Dari yang tadi masih ya di angka kisaran 1.700-1.800, sempat nyentuh 4.800-an. Bahkan ini kalau saat itu orang menganggap kalau BTPS bakal terus rally di atas 5.000, kenyataannya justru mengikuti sentimen saham perbankan yang tidak begitu bagus. BTPS ditekan sampai breakdown dari uptrend yang bentuk. Jadi sekarang ini sebenarnya BTPS itu lagi downtrend line. Dan trend line-nya ini ada dua yang kami tarik pas awal tahun 2020 sama yang waktu ada kejatuhan cukup agresif pas Maret. Fokus kita pas jatuhan yang agresif Maret itu downtrend line-nya udah patah ketika mencapai ya level supportnya 1.800. Nah, sekarang ini bisa dibilang itu marketnya lagi sideways dengan perkiraan kami itu bakal menguji downtrend line yang lebih konservatif pas awal tahun 2020. Sekarang ini kuncinya adalah apa yang terjadi di sini setelah BTPS-nya kembali menguji downtrend line. Kalau dia bisa break di atas downtrend line ini, berarti oke, kita berarti udah berakhir untuk bearish pressure-nya. Tapi hati-hati, kalau 1.800 ini tidak bisa menahan jatuhan BTPS, berarti dari sentimen masih bisa lanjut. Dan itu berarti mengikuti downtrend line-nya ini, BTPS bisa balik tertekan sampai menyentuh harga pas IPO tahun 2018. Nah, untuk BTPS selama 6 bulan terakhir, pertama kita lihat pas awal tahun 2020, dia sempat ketahan di level support 4.100. Lalu, pas bulan Februari sampai bulan April, tekanan bearish itu menguat, mengikuti emiten-emiten banking yang lain. Makanya, kami melihat di sini itu BTPS juga baru selesai. Kalau untuk tekanan jualnya kurang lebih pas awal April, yaitu di sini sekitar level 1.800. Tekanan beli ini sempat mendorong BTPS sampai kurang lebih level 2.800-2.900, dan sejak saat itu trading range untuk BTPS terus berlanjut. Nah, sekarang ini ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, ini adalah awal dari pola inverted head and shoulders, berarti orang menilai bahwa saat ini untuk tekanan jual BTPS itu sudah mencapai puncaknya, jadi ini adalah awal dari reversal, apalagi kelihatan volume perdagangan juga mulai naik. Jadi saya bilang ada indikasi akumulasi pada kisaran level ini. Kalau skenario bullish ini berhasil, tentunya downtrend line ini akan patah. Dan berarti BTPS bisa kembali menguji flip level ya, kisaran 4.000-4.100. Tetapi skenario yang lebih bearish adalah kalau BTPS-nya ini nggak bisa breakout dari downtrend line kebentuk sejak awal tahun. Itu berarti either downtrend line bertahan atau level resisten ini masih menahan pergerakan BTPS. Tekanan jualnya masih bisa lanjut, berarti trading range ini bakal lanjut di mana BTPS bakal kembali menguji level support 1.800. Dan patut diwaspadai adalah jika level support ini patah, berarti BTPS-nya bisa berlanjut tertekan. Ya, ini memang rada risky, tapi ya, di sini kita harus melihat dulu dalam waktu berapa minggu ke depan skenario mana yang akan terjadi. Untuk saat ini kita masih mempertahankan sideways market untuk BTPS dari 1.800 sampai 2.800. Dengan demikian, update saham perbankan bersama saya, William Mamudi, analis teknikal dari Samuel Sekuritas Indonesia. Sekian dan sampai jumpa pada kesempatan yang berikutnya.